Halo teman-teman, selamat datang di semester yang baru. Selamat datang di mata kuliah grafika komputer. Baik, di mata kuliah ini kita akan membahas tentang bagaimana penerapan matematika di dalam grafis komputer. Ya, Eh, kita akan mulai dengan matematika grafis pada pertemuan kali ini. Saya harap teman-teman menyiapkan alat tulis atau catatan karena di pertemuan kali ini dibutuhkan satu effort yang lebih, tidak sekedar membayangkan, tetapi juga harus menghitung. Baik, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang pertama di mata kuliah grafika komputer. Nah, di mata kuliah ini seperti yang kemarin pas saya sampaikan di silabus akan berbicara terlebih dulu tentang basic atau teknik matematikanya itu seperti apa ketika kita akan membangun sebuah objek di dalam komputer grafis. Ya, kemarin sempat saya ungkapkan bahwa awal dari komputer grafis itu adalah matematika, ya. Jadi kita hari ini kuliahnya agak sungguh-sungguh sedikit ya, jangan sambil rebahan ya, jangan sambil makan ya. Kalau perlu mandi dulu ya biar seger karena kita mau bicara tentang matematika ya. Untuk teman-teman dimanapun kalian berada, selamat mengikuti perkuliahan ya. Yang susah sinyal ya gimana nanti cari sinyal yang bagus dulu ya. Pokoknya buat senyaman mungkin. Oke ya, baik. Kita akan mulai dulu tentang grafika komputer ya, basic math for computer graphic ya kan. Jadi matematika dasar untuk komputer grafis ini adalah matriks ya. Matriks kita akan umpamakan sebagai sebuah objek atau benda di dalam komputer grafis. Jadi kalau teman-teman masih ingat tentang matriks ya, matriks itu kan struktur data dua dimensi ya, array dua dimensi kalau di dalam bahasa pemrograman. Nah, di dalam matriks itu teman-teman, itu sebenarnya merepresentasikan sebuah objek. Jadi kalau misalnya ini ya, ada A ya seperti yang Anda lihat di slide ini, misalnya A 3, 2, min 5, min 1, 8, 0 dan seterusnya. Ini adalah representasi dari sebuah objek. Anggaplah objeknya adalah, biar kita gampang ya, SpongeBob ya. SpongeBob ketika tampil di Global TV ya, itu sudah jadi bentuk kartun dan lain-lain. Tetapi ketika dia dibangun menurut struktur matematika, dia tuh sebenarnya adalah ya representasi dari sebuah objek matriks seperti ini. Anggaplah ini matriks ini adalah behind the scene-nya SpongeBob SquarePants ya kan. Nah, kita akan lihat dulu elemen-elemen dalam matriks dinyatakan dengan huruf kecil disertai dengan dua indeks untuk menyatakan posisi dan baris pada kolom. Masih ingat ya? Jadi kalau 3 ini berarti nanti ada posisinya 1,1 ya. Contoh misalnya nih A3,2 berarti 3. Berarti A kolom ke ya baris ketiga kolom kedua. Ada 3 di sini. Jadi ada positioningnya menggunakan XY ya 32 digunakan huruf kecil. Oke, saya lanjutkan ciri-ciri matriks ya. Itu ada yang namanya sebuah matriks disebut matriks segi atau jika matriks tersebut memiliki baris dan kolom yang sama. Jadi jumlah barisnya sama, jumlah kolomnya sama. Nah, ini tadi jumlah kolomnya 3, jumlah barisnya 4. Berarti dia tidak termasuk iya, matriks segi. Matriks segi itu adalah matriks yang ukurannya sama. Kalau panjangnya 2 ya lebarnya 2. Kalau panjangnya 3 ya lebarnya 3. Gitu ya. Itu matriks segi. Kemudian ada juga dua matriks umum adalah matriks nol dan matriks identitas. Matriks nol adalah matriks segi ya, ini. Matriks nol itu matriksnya harus segi. Ya, yang saya cetak merah ini. Matriks segi yang semua elemennya adalah nol. Ya, berarti kalau ini kan elemennya 3, 2, min 5, 1, 8, 0. Nah, kalau matriks 0 itu teman-teman ini semuanya 0 ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua. Jadi objeknya itu tersusun dari angka 0. Itu disebut sebagai matriks 0. Sedangkan matriks identitas adalah matriks segi yang semua. Matriks segi yang semua elemennya 0 kecuali elemen diagonal. Elemen diagonal itu apa? Elemen yang I dan J-nya
baris dan kolomnya ya, baris itu I, kemudian kolom itu J, itu nilainya 1. Ya, itu bernilai 1. Jadi kalau ininya sama, I sama dengan J sama, berarti nanti nilainya 1 ya. Oke, saya buka papan tulis saya dulu ya. Oke, ini papan tulis saya kalau saya ngajar online ya. Jadi pakai pen aja. Misalnya seperti ini, teman-teman. 1 0 0 0 1 0. Lalu 0 0 1. Nah, yang miring atau yang diagonal angka 1 itu baru disebut sebagai matriks identitas ya. Ini masih pengantar matriks. Oke. Kemudian kita masuk ke manipulasi matriks. Jadi tadi saya katakan matriks itu kan objek ya enggak? Anggaplah SpongeBob tadi. Nah, SpongeBob tadi itu juga bisa dimanipulasi. Misalnya, wah SpongeBobnya lari-lari ya kan, wah, terus nangkap ubur-ubur, disengat ubur-ubur, terus bentuknya misalnya berubah jadi keluar benjolan-benjolannya. Berarti objeknya itu terjadi manipulasi. Ya, SpongeBob itu anggaplah kotak gitu ya, ya kotak gitu ya. Oke, kalau belum pernah lihat saya lihatkan ya. SpongeBob Square Pen. Oh, ini wifi saya mati, sorry. Nah, misalnya nih, SpongeBob kan aslinya kotak seperti ini ya teman-teman ya, kotak seperti ini ya. Tiba-tiba main sama ubur-ubur atau terjadi kecelakaan atau apa ya, atau misalnya ini ya kan, ini tiba-tiba bentuknya jadi aneh gitu kan, mulutnya jadi panjang seperti ini ya, atau bentuk-bentuk yang ada di dalam apa namanya kartun-kartun itu kan biasanya aneh-aneh gitu ya, yang namanya aja kartun ya enggak. Nah ini misalnya pas nangis gitu kan, mulutnya tiba-tiba bentuk kayak apel seperti ini. Nah itu terjadi manipulasi matriks. Jadi objeknya itu sama ya, jadi matriksnya itu sama. Tapi ketika ada satu perlakuan, maka ya bendanya itu mengalami manipulasi atau mengalami transformasi, perubahan gitu ya. Sekarang bayangin, gambarnya satu, SpongeBob itu tokohnya kotak gitu ya kan, kotak seperti ini tadi ya misalnya ya. Yang mana tadi? Nah ini misalnya seperti ini ya. Ini tokoh SpongeBob itu seperti ini kotaknya. Nah ketika tokoh SpongeBob ini mengalami perubahan bentuk, logikanya kalau kita manual kan kita gambar lagi ya nggak? Gambar lagi ya kan. Kalau kita buat storyboardnya itu dengan berbagai bentuk kartun manual ya kita gambar semua gitu. Tetapi dengan grafis komputer, bentuk utama seperti ini ya, SpongeBob seperti ini, nanti tinggal kita lakukan transformasi. Misalnya mulutnya kita buat seperti ini ya, mulutnya kita buat seperti ini. Yang tadinya mulutnya mungkin berbentuk seperti huruf O ini, tiba-tiba kita buat seperti ini. Nah ini berarti objeknya sama, tetapi ada transformasi, ada manipulasi yang ada di dalamnya. Jadi maksud dari bahasan kita tentang manipulasi matriks itu adalah bagaimana kita memanipulasi sebuah objek tanpa harus menggambar ulang. Ceritanya seperti itu. Nah, yang paling sering dipakai adalah skala. Ya, skala. Skala dalam grafika komputer adalah memanipulasi, ya, berarti memperbesar atau memperkecil sebuah objek grafis. Misalnya nih, SpongeBob-nya ketemu yang kecil tuh siapa namanya? Plankton ya teman-teman ya. Nah, ini kan plankton ya kan. Oke, plankton tuh kan kecil seperti ini. Nah, tiba-tiba dia misalnya ya kan sama komputernya dikasih setrum ya. Apa kayak bahasanya? Tiba-tiba dia jadi gede gitu kan. Tadinya sama apa ini? Sama Krabby Patty-nya gede. Krabby Patty-nya ini tiba-tiba planktonnya jadi gede gitu misalnya. Nah, itu berarti mengalami skala. Atau SpongeBob-nya ya kan jadi kecil misalnya. Nah, itu berarti skala. Nah, contohnya seperti ini. Anggaplah A ini adalah objeknya SpongeBob ya kan. Nah, tiba-tiba dia mengalami perbesaran jadi raksasa ya kan.
Diperbesar berapa kali? 6, berarti nanti 6A. Nah, 6A itu artinya objek SpongeBob-nya itu diperbesar 6 kali ya, digedein 6 kali sehingga nanti seluruh elemen objek aslinya itu dikalikan dengan 6 ya. 3 kali 6 18 ya kan, 2 kali 6 12, minus 5 kali 6 minus 30 dan seterusnya, sehingga objeknya itu menjadi lebih besar. Jadi objeknya tetap satu, tapi ketika dia dimanipulasi untuk diperbesar maupun diperkecil, nah yang terjadi adalah ya tidak perlu membuat objek baru lagi, tetapi cukup menggunakan objek yang sama tetapi mengalami manipulasi matriks. Nah, selain ada penskalaan atau memperbesar sebuah objek, kita juga menggunakan transpose ya. Transpose itu diputar ya. Diputar itu berarti ya betul, kolomnya menjadi baris, barisnya jadi kolom. Nah, notasinya adalah M pangkat T ya. M itu matriksnya, T itu adalah transposnya. Jadi menukarkan elemen baris menjadi kolom. Ya, jadi misalnya ini ada 3, 2, min 5. Ini kan baris pertama di sini ya. Nah, di sini menjadi kolom pertama, 3, 2, min 5. Min 1, 8, 0. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, ini penerapannya apa? Penerapannya misalnya objeknya seperti ini, SpongeBob-nya seperti ini, ya kan? Ketika dia mau apa misalnya rebahan gitu ya, SpongeBob-nya mau rebahan gitu ya, karena apa? Karena kita tidak bisa lagi membuat masa setiap kali mau tidur gambar lagi kan terlalu lama ya kan. Jadi cukup satu objek kemudian kita transpose ya, transpose. Misalnya nih ya, SpongeBob-nya aslinya seperti ini ya, aslinya seperti ini. Kemudian nah misalnya dia lagi tidur, nah seperti ini misalnya teman-teman ya. Ini kan posisinya dia tidak lagi tegak nih, yang ini ya, dia posisinya kan agak rebahan. Nah, rebahan itu berarti terjadi transpose atau perputaran objek. Ceritanya seperti itu ya. Nah, selain itu teman-teman juga ada perkalian. Perkalian matriks A dengan matriks B itu adalah dua buah matriks dikalikan. Itu memiliki syarat kolom pertama matriks itu harus sama dengan banyaknya baris di matriks yang kedua. Kalau matriks pertama mau dikalikan matriks kedua, maka syaratnya di matriks pertama ini jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Contohnya ini ya. Ini kan kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Nah, barisnya matriks kedua berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya, 4 kali 4. Nah, maka AB itu bisa jawabannya, tetapi BA tidak bisa. Kalau ini dikalikan ini tidak bisa. Nah, bagaimana perkalian? Misalnya nih, elemen C1,2 ini kan hasilnya minus 14. Nah, kok bisa ketemu minus 14? Gimana caranya? Nah, caranya adalah ya, seluruh elemen di baris pertama di matriks yang pertama dikalikan dengan, karena ini yang kedua berarti di ini kolom kedua di matriks yang kedua. Berarti 206 minus 3 dikalikan dengan 2118. Ya, tinggal dikalikan aja kan. 2 dikali dengan 2 ya kan. 2 yang ini dikalikan ini kan. 2 kali 2 terus ditambah 0 dikalikan 1, 6 dikalikan 1 yang ini, minus 3 dikalikan 8, ketemunya minus 14. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ada kuis 1 nih, kuis 1. Diketahui matriks A seperti itu, kemudian matriks B seperti ini ya. 1, 2, 3, kemudian yang ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kuisnya adalah nomor A, buktikan bahwa A dikali B lalu ditranspos. Nih, itu sama dengan B transpos dikalikan A transpos. Jadi kalau ini ditranspos satu-satu dulu, setelah itu baru dikalikan. Kalau ini dikalikan dulu baru ditranspos, ya. Buktikan. Yang kedua soalnya adalah A, matriks A ini dikalikan dengan matriks B, namun matriks B-nya sudah ada perbesaran atau diskalakan atau dibuat raksasa menjadi 4. Berarti ini dikalikan 4 dulu. Apakah sama dengan skala 4
dikali A dikali B. Ya, buktikan. Gitu ya. Oke, sekarang teman-teman buka Microsoft Word ya, buka Microsoft Word atau apapun lah ya, Word Docs. Kalian tulis nama dan NIM kalian. Kemudian kalian tulis soalnya ini A, B, kemudian Anda kerjakan nomor A dan nomor B ya. Anda pause dulu video ini ya, Anda kerjakan dulu. Nah, disimpan, kemudian nanti ikuti instruksi selanjutnya untuk diupload di Google Classroom ya. Jadi ini tugas 1 teman-teman, kuis 1 ya, buktikan bahwa seperti ini dan seperti ini. Oke ya, silahkan dikerjakan dulu. Baik, kalau sudah dikerjakan, sudah di pause, kita play lagi, kita masuk ke partisi matriks teman-teman. Partisi matriks, apa sih partisi matriks ya? Partisi itu berarti membagi. Ya, kadangkala satu partisi matriks perlu dibagi menjadi beberapa blok dan setiap blok diberi nama atau dilakukan pengolahan khusus. Maksudnya ini misalnya, diketahui M 20681-4 327. Itu akan dipartisi menjadi seperti ini, M1, M2, M3, dan M4. Ini kasusnya seperti apa? Kasusnya misalnya seperti ini. Tadi kita punya SpongeBob ya teman-teman ya. Misalnya ini ya, SpongeBob. Nah, ini kan matriksnya teman-teman ya, matriks yang 20681-4 itu anggaplah ini. Nah, anggaplah ketika SpongeBob pulang ke rumah yang di nanasnya itu ya, rumahnya yang nanas itu, di sana ada sepatunya lain selain ini. Ya, dia punya sepatu 2 misalnya, 2 pasang ya, yang satu yang dipakai, yang satu ada di rumah. Sepatunya sama. Atau dia punya pakaian juga seperti ini, ya, tapi di rumah juga ada. Nah, ketika sampai di rumah, SpongeBob melihat ada sepatu lagi. Nah, berarti ada 2 sepatu ya, sepatu yang dipakai, 2 pasang sepatu, sepatu yang dipakai dan sepatu yang ada di rak misalnya. Nah, ketika ada 2 seperti itu, ketika kita tidak menggunakan komputer grafis manual, yang terjadi apa? Iya, kita harus gambar sepatu yang sama. Ya, meskipun kartun itu nggak sama nggak apa-apa, ya kan? Tapi kan cukup merepotkan. Nah, oleh karena itu objek ini itu bisa dipartisi. Hanya diambil dasinya saja. Hanya diambil sepatunya saja. Hanya diambil kaos kakinya saja. Hanya diambil matanya saja. Atau hanya diambil tangannya saja. Bisa. Nah, itu namanya adalah partisi matriks. Misalnya matriksnya 20681-4 327 ini dibagi M1, M2, M3, M4. Misalnya M1 adalah 2081, berarti bagian sini tok. Misalnya, oh yang diambil misalnya adalah matanya saja. Misalnya ya, matanya saja. Kemudian M2 itu adalah 64. Oh yang sebelah sini, 64 ini. Oh berarti ini 64. Misalnya yang diambil adalah nih tangannya aja misalnya ya. Kemudian M3 adalah 32. 32 itu berarti yang bawah sini. Yang bawah sini itu misalnya yang diambil adalah sepatunya saja, misalnya ya. Kemudian yang terakhir 7, M4 itu adalah 7, berarti ini tok. Nah, misalnya apa? Ya, misalnya ini dasinya saja, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa diambil. Jika nanti ketika kita butuh objek baru, misalnya sepatu, ya kita tinggal panggil M3 aja. Kita butuh mata nih, matanya SpongeBob misalnya, ya ambil M1 aja. Kita butuh tangannya SpongeBob, oh ambil M2. Kita butuh dasinya, oh ya ambil M4. Seperti itu. Paham ya? Oke, itu partisi matriks. Nah, berikutnya adalah determinan matriks, teman-teman. Nah, determinan matriks itu adalah setiap matriks segi M itu mempunyai nilai yang disebut sebagai determinan. Nah, determinan itu notasinya adalah M lalu ada garis tegak di sampingnya ya, kanan kirinya. Nah, determinan matriks itu menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume dari sebuah objek. Ya, jadi volume, beratnya, pertanyaannya, beratnya SpongeBob berapa kilo? Kita mau bangun benda, volumenya berapa sentimeter kubik atau berapa pixel kubik ya, atau berapa meter kubik misalnya seperti itu. Nah, itu kita menggunakan determinan. Nah, rumus determinan kalau rumus matriksnya 2 kali 2 gampang teman-teman ya. Ini kan matriksnya 2 kali 2 ya. Maka determinannya adalah miring dikurangi miring. Ya, diagonal ini dikurangi diagonal ini ya. M1 kali M2 dikurangi M2 kali M12. Seperti ini. Jadi ada perkalian masing-masing diagonal, kemudian diagonal pertama dikurangi diagonal kedua. Itu ketemu volumenya. Volume itu apa? Determinannya. Gitu. Nah,
Nanti kalau matriksnya ukurannya 3 kali 3 itu cukup apa namanya? Cukup ribet sedikit ya teman-teman ya. Cukup ribetnya di mana? Jadi nanti gini. Misalnya nih 3 kali 3 ya, M1, 12, 13, 21. Nah, seperti ini. Kita ambil dulu kandidat yang ada di baris 1. M11, M12, M13. Kemudian kita letakkan M11 kita letakkan di sini, 12 kita letakkan di sini, 13 kita letakkan di sini ya. Kemudian di sini ada minus dan plus ya. Ini sudah rumus ya. Nah, yang di apa dipasangkan dengan M11 itu adalah lawannya dia. M11 kan sini. Yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan M11 berarti M22, M23, M32, M33. Ini. Berarti di luar blok ini. Di luar blok ini. Demikian juga yang M12 kan sini. Berarti yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan dia. Berarti dilarang ngambil di blok T ini. Ya, gitu. Jelas ya? Demikian juga dengan yang M13 berarti dilarang ngambil yang sini. Maka pasangannya adalah M21, M22, 31, 32. Paham ya? Nah, ini dihitung nanti ya. M1 dikalikan. Nah, ini kalau sudah ketemu 2 kali 2 kan nanti tinggal kita ngitung seperti ini. Ya enggak? Nah, ini sekarang nomor C. Ada contoh seperti ini. Diketahui matriksnya adalah 206, 81 minus 4, 057. Kenapa kok determinan matriksnya bisa 294? Nah, pertanyaannya adalah buktikan kok bisa seperti itu. Cara ngitungnya gimana? Ini nomor C. Jadi Anda lanjut di quiz yang tadi, yang di slide sebelumnya, yang ini tadi. Ini nomor A, nomor B, sekarang Anda lanjut ini nomor C. Gitu ya? Oke. Nah, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang komputer grafis. Basicnya adalah matriks. Jadi harapannya Anda bisa tahu gambarannya, bahwa sebelum jadi benda-benda ya kan, sebelum jadi animasi, sebelum jadi SpongeBob SquarePants, sebelum jadi apapun itulah ya di game-game kita yang ada di HP kita, semuanya itu bermula seperti matriks ini. Semuanya ada hitung-hitungan matematikanya. Oke gitu ya. Oke, saya tidak usah lama-lama ya, cukup nah, cukup sekian aja. Nanti takutnya kuota kalian berkurang banyak ya, nanti mengganggu TikTok dan main IG-nya. Jadi saya nggak usah panjang-panjang. Ini nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkannya lewat Google Classroom. Nanti tunggu informasinya. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin teman-teman diskusikan, ya saya akhiri. Ya, nggak bisa diskusikan, cuma video ya. Tapi Anda bisa, kalau mau tanya-tanya bisa lewat chat ya teman-teman ya, lewat chat atau lewat yang ada di Google Classroom ya, kalau ada pertanyaan dan diskusi. Gitu ya, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Selamat beraktivitas, salam untuk keluarga, stay at home, di rumah aja ya. Tuhan memberkati kita.